warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidia Maharani, NIM channel 1117047. Jadi di video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik, anamnesis, dan pemeriksaan kulit. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Pidia, dokter yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Jadi sebentar Ibu, saya akan ajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan keluhan yang Ibu rasakan. Mungkin nanti ada pertanyaan yang sifatnya privasi atau sensitif, tapi itu menjadi haknya Ibu untuk menjawab ataupun menolak untuk menjawab. Tapi saya harap Ibu bisa menjawab semua pertanyaan sesuai dengan keluhan yang Ibu rasakan saat ini. Ibu juga tidak usah khawatir karena apa yang Ibu katakan akan menjadi kerahasiaan antara saya dan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Kalau boleh tahu Ibu atas nama Ibu siapa? Bu Nunu. Ibu Nunu. Berapa usia Bu? 45 tahun. 45 tahun Di. Kalau pekerjaan sehari-hari tak? Tukang ojek online. Di mana kita tinggal ini Bu? Di BTNP Babri. Kalau boleh tahu Ibu apa keluhan tak? Ini dok, ada kayak bercak-bercak putih di pundakku. Bercak putihnya ini lokasinya di mana Ibu? Di pundak nih dok. Kalau boleh tahu di pundak sebelah apa Ibu, atau ada bagian tubuh lain yang ada juga bercak-bercak putihnya? Di dua-duanya dok, di pundak bisa saja. Sudah sejak kapan? Kurang lebih 6 bulan yang lalu. Terus ini bercaknya apakah hilang timbul atau menetap Ibu? Menetap. Terus awalnya ini bercak putih di mana muncul Ibu? Di pundak juga. Di pundak juga. Kalau ukurannya Ibu pas awal-awal muncul bagaimana? Kecil sih dok, kayak koin. Di pundak, tapi tidak tahu kenapa sekarang tambah besar. Ada demam kita rasa? Iya biasa, demam kak juga. Kalau ini bercak putihnya apakah disertai dengan rasa gatal atau tidak? Tidak gatal sih dok. Sebelumnya pernah digigit serangga atau terjatuh? Tidak dok. Kalau kram atau nyeri pada bercak putih ada kita rasa? Tidak kram sih, tidak nyeri juga dok. Ada keluhan lain yang kita rasa? Itu dok, biasa juga menggigil kak. Sudah sejak kapan menggigil? Sejak demam itu dok. Sebelumnya pernah dirasa keluhan yang sama? Tidak dok. Kalau dari keluarga tak atau lingkungan sekitar tak, seperti tetangga, ada yang merasa keluhan yang sama? Iya ada dok, kalau di rumah itu omku dan tetangga di kanan rumah aku juga begitu dok. Pernah kontak dengan om sama tetangga tak? Sama omku sih dok, karena kan saya juga urus jadi setiap hari kak kontak sama dia dok. Kalau sama tetangga kadang-kadang. Kalau pernah ke dokter sebelumnya? Tidak pernah dok, baru ini. Jadi kalau konsumsi obat-obatan untuk kurangi keluhan yang kita rasa sudah pernah? Tidak pernah. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu merokok? Tidak dok. Kalau riwayat penyakit seperti tekanan darah, gula darah yang tinggi, asam urat atau kolesterol sudah pernah? Tidak ada sih dok. Baik Ibu, saya ulang di Ibu Nunu, usianya 45 tahun, pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang ojek, alamatnya di BTN. Terus keluhannya itu ada bercak putih pada pundak kiri dan kanan yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Terus bercak putihnya ini menetap, tidak ada rasa gatal, ada demam, awalnya berbentuk seperti koin tapi lama kelamaan menjadi besar. Terus tidak ada kram dan nyeri, ada menggigil, sama ada kontak dengan om yang punya keluhan yang sama. Masih ada yang ingin kita tambahkan? Tidak ada dok.
Jadi baik Ibu, berdasarkan hasil tanya jawab saya belum bisa menentukan penyakit yang Ibu derita. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan beberapa tahapan lagi seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan uji sensitivitas, dan pemeriksaan sarafta. Mungkin nanti pada saat pemeriksaan saya akan melakukan beberapa penyentuhan pada bagian tubuhnya Ibu, tapi Ibu tidak usah khawatir karena saya akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun informasi yang saya dapatkan nanti pada saat pemeriksaan akan saya jamin kerahasiaannya. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Baik, kalau Ibu bersedia, Ibu bisa menuju ke ranjang pemeriksaan sembari saya melakukan persiapan alat dan melakukan cuci tangan rutin. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat dan melakukan cuci tangan rutin. Adapun alat-alat yang kita perlukan yaitu pertama stetoskop, kedua tensimeter, termometer, tabung reaksi yang berisi air panas dan air dingin, kaca pembesar atau loop, kapas dengan ujung yang telah diruncingkan, jarum suntik, handscoon. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan rutin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan steril. Baik Ibu, saya akan mulai melakukan pemeriksaan fisiknya. Pertama-tama saya akan menilai keadaan umum pasien. Di sini keadaan pasien dalam keadaan sakit ringan. Untuk kesadarannya, pasien dalam keadaan sadar atau kompos mentis. Selanjutnya saya akan mengukur berat badan dan tinggi badan terlebih dahulu untuk mengukur status gizinya Ibu. Setelah mengukur berat badan dan tinggi badan, saya akan mengukur tanda-tanda vital yang dimulai dengan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Jadi alat ini nanti saya akan jepit di ketiaknya Ibu selama 5 menit sembari menghitung frekuensi nadi pada arteri radialis dan menghitung frekuensi pernapasan. Setelah 5 menit saya akan membaca hasil pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Setelah itu saya akan mengukur tekanan darahnya Ibu. Setelah mendapatkan hasil pengukuran tekanan darah, kita akan mulai melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pertama-tama kita lihat pada bagian rambutnya, apakah rambutnya mudah rontok atau tidak. Kemudian kita perhatikan di kelopak matanya, apakah ada lagophthalmus atau tidak. Kemudian kita perhatikan hidungnya, apakah ada saddle nose atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada dinding dada. Pertama saya akan inspeksi pada bagian dinding dada, di dadanya Ibu apakah pergerakan napasnya simetris atau tidak. Kemudian kita nilai apakah ada perubahan warna atau hematom dan apakah ada jejas atau luka. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan dan apakah ada tanda-tanda krepitasi. Selanjutnya kita palpasi pada dinding dada. Tujuannya ini untuk menilai perkusi pada dinding dada. Di sini kita temukan perkusi sonor. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Tujuannya itu untuk menilai apakah ada bising pada pernapasan atau tidak. Baik Ibu bisa tarik nafas.
buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Baik, di sini pada pemeriksaan dinding dada tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada regio abdomen. Dimulai dengan inspeksi. Di sini pada inspeksi dilihat apakah ada perubahan warna atau hematom, apakah ada luka atau jejas. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada dinding perut untuk mendengar apakah gerakan peristaltiknya meningkat atau menurun. Dilakukan pada 4 regio abdomen. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada regio perut. Tujuannya ini untuk melihat apakah ada nyeri tekan, apakah ada massa atau tumor. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi lien dengan menggunakan metode Schaffner. Baik Ibu, bisa ditekuk kakinya. Nanti pada saat saya melakukan penekanan, saya akan minta Ibu untuk tarik nafas dalam. Baik Ibu, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Kita lakukan pada 8 regio pada pemeriksaan dengan metode Schaffner. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi hepar. Sama, kakinya ditekuk dan dilakukan penekanan sambil tarik nafas. Tarik nafas Bu. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Di sini pada saat kita menemukan adanya pembesaran, kita tentukan ukurannya, permukaannya, apakah rata atau berbenjol-benjol, kemudian konsistensinya dan mobilitasnya. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada dinding perut. Di sini kita akan temukan perkusi pada dinding perut, yaitu timpani. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada regio muskuloskeletal. Ibu bisa diluruskan kakinya. Kemudian saya akan melakukan penekanan pada regio betis untuk menilai apakah ada pitting edem atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian efloresensi kulit. Di sini kita perhatikan, kita inspeksi daerah di sekitar luka. Kemudian kita palpasi permukaannya, apakah permukaannya kering atau basah. Kemudian kita lihat bentuk dan ukurannya, apakah bentuknya teratur atau tidak teratur. Kemudian kita nilai distribusi dari lukanya. Di sini kita temukan makula hipopigmentasi pada regio bahu kanan, dengan batasnya berbatas tegas dan permukaannya kering. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan efloresensi kulit dengan menggunakan kaca pembesar atau lup. Sama, di sini kita nilai permukaannya, apakah permukaannya basah atau kering. Kemudian kita nilai bentuknya, apakah dia berbentuk bulat, dan batasnya apakah dia berbatas tegas atau tidak berbatas tegas. Kemudian kita nilai ukuran dan distribusi dari lesinya. Selanjutnya kita dokumentasikan lesinya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan uji sensitivitas. Tujuannya itu untuk menilai apakah terjadi penurunan sensitivitas atau tidak. Di sini saya akan menggunakan 4 alat, yaitu kapas dengan ujung yang telah diruncingkan, jarum suntik, dan tabung yang berisi air panas dan air dingin. Baik Ibu, saya akan mulai melakukan pemeriksaannya. Apakah Ibu rasa? Iya. Selanjutnya saya akan minta Ibu untuk menutup mata. Apakah Ibu rasa? Iya. Apakah Ibu rasa? Iya. Nah, selanjutnya Ibu bisa buka mata. Kemudian saya akan menggunakan jarum suntik. Apakah Ibu rasa? Iya. Nah, selanjutnya saya akan minta Ibu untuk menutup mata. Apakah Ibu rasa? Iya. Apakah Ibu rasa? Iya. Ya, bisa dibuka matanya Ibu. Kemudian saya akan menggunakan tabung yang berisi air panas dan air dingin. Ibu rasa apa? Panas. Ibu rasa apa? Dingin. Selanjutnya saya akan meminta Ibu untuk menutup mata. Ibu rasa apa? Panas. Ibu rasa apa? Tidak ada. Ibu rasa apa? Panas. Ibu rasa apa?
Tidak ada. Ibu rasa apa? Dingin. Ibu rasa apa? Tidak ada. Ibu rasa apa? Dingin. Ibu rasa apa? Tidak ada. Nah, baik Ibu, bisa dibuka matanya. Saya sudah melakukan pemeriksaan uji sensitivitas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus. Dimulai dari nervus auricularis magnus. Ibu bisa melihat ke pundak kanannya Ibu. Kemudian saya akan memeriksa pada nervus auricularis magnus dan melakukan perabaan dan sambil melihat apakah ada perubahan mimik wajah pada saat perabaan. Di sini kita akan meraba nervus auricularis magnus, apakah ada penebalan dan perubahan mimik wajah pada pasien pada saat perabaan. Baik, Ibu bisa melihat ke pundak kiri. Nah, sama di sini kita akan meraba nervus auricularis magnus dan sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien, apakah terdapat penebalan pada saraf dan perubahan mimik wajah pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus radialis. Di sini saya akan minta Ibu untuk menekuk jarinya Ibu, menekuk tangannya membentuk sudut 60 derajat. Kemudian saya akan minta Ibu untuk rileks dan lemaskan otot-ototnya. Saya akan melakukan perabaan pada sepertiga lengan atas sisi lateral, yaitu nervus radialis di antara pertemuan musculus triceps brachii caput longum dan lateral. Di sini saya akan melakukan perabaan ringan sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien, apakah ada penebalan dan perubahan mimik wajah pada saat kita lakukan penekanan. Kemudian kita lakukan pada sisi yang berlawanan. Di sini sama kita tekuk tangannya membentuk sudut 60 derajat, sudut 60 derajat, dan kita lakukan penekanan pada sepertiga lengan atas sisi lateral, yaitu nervus radialis antara pertemuan antara musculus triceps brachii caput longum dan lateral. Di sini kita lakukan perabaan sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ulnaris. Di sini sama kita rilekskan ototnya dan lemaskan ototnya. Kemudian saya akan melakukan perabaan pada nervus ulnaris, namun pertama-tama kita akan mengidentifikasi dari sulcus nervi ulnaris. Setelah kita menemukan sulcus nervi ulnaris, kita akan melakukan penekanan nervus ulnaris yang terletak di antara epicondylus medialis dan humerus. Sama kita lakukan perabaan sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien. Selanjutnya kita lakukan pada sisi yang berlawanan. Pertama kita telusuri dari nervus sulcus nervi ulnaris. Setelah itu kita lakukan penekanan pada nervus ulnaris yang terletak di antara epicondylus medialis dengan olecranon. Kita lakukan perabaan sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien, apakah ada penebalan dan perubahan mimik wajah pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus medianus. Saya akan minta Ibu untuk mengepalkan jarinya. Kemudian tangannya sedikit difleksikan. Kemudian saya akan melakukan penekanan pada musculus palmaris longus, di antara musculus palmaris longus dan musculus tendon flexor carpi radialis longus. Di sini kita lakukan perabaan ringan sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien, apakah ada penebalan dan perubahan mimik wajah pada pasien. Kemudian kita lakukan pada sisi yang berlawanan, tangannya dikepalkan dan lengan difleksikan. Sambil kita lakukan penekanan pada musculus palmaris longus dan musculus tendon dari musculus flexor carpi radialis longus. Di sini kita lakukan perabaan sambil memperhatikan apakah ada penebalan dan perubahan mimik wajah dari pasien. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus peroneus communis atau poplitea lateralis. Namun saya akan meminta Ibu untuk duduk di ranjang pemeriksaan. Di sini tangan kanan akan memeriksa kaki kanan dan tangan kiri akan memeriksa kaki kiri. Pertama-tama kita akan
meraba pada tonjolan di betis bagian luar. Setelah kita menemukan benjolan tulang pada betis luar, kita naik 1 cm ke belakang atas untuk menekan dari nervus popliteal lateralis. Kemudian kita lakukan perabaan sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien. Apakah ada penebalan atau perubahan mimik wajah pasien pada saat penekanan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus tibialis posterior. Di sini nervus tibialis posterior terletak di belakang dari mata kaki. Kemudian kita lakukan penekanan apakah terdapat penebalan pada dinding saraf sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien, apakah ada perubahan mimik wajah pada saat penekanan. Kita lakukan pada sisi yang berlawanan sambil memperhatikan mimik wajah dari pasien. Setelah itu kita perhatikan otot-otot pada palpebra, apakah ada perubahan. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa gangguan motorik, yaitu saya akan memberikan tekanan pada kaki dan meminta ibu untuk melawan tekanan yang saya berikan. Ibu bisa angkat. Kita lakukan pada sisi yang berlawanan. Ibu bisa angkat kakinya. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan. Ibu bisa kembali ke duduk dan saya akan menjelaskan hasil pemeriksaannya. Namun pertama-tama saya akan membereskan alat dan melakukan cuci tangan setelah pemeriksaan. Selanjutnya saya akan melepaskan handscoon dan membuangnya di tempat sampah medis. Kemudian saya akan membereskan alat. Setelah itu saya akan melakukan cuci tangan setelah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya saya akan melakukan pemetaan kelainan saraf. Jadi Ibu, berdasarkan dari hasil tanya jawab dan pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan, saya menduga Ibu menderita penyakit lepra atau kusta. Namun gejalanya ini mirip dengan vitiligo, pityriasis versicolor, pityriasis alba dan tinea. Makanya untuk menentukan diagnosis pasti mengenai keluhan yang Ibu rasakan, saya masih butuh melakukan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan bakteriologis, pemeriksaan histopatologis, BTA dan kerokan kulit. Jika Ibu bersedia, saya akan memberikan Ibu surat rujukan untuk pemeriksaan lanjutan. Namun untuk sementara Ibu tidak usah khawatir karena penyakit yang Ibu derita merupakan penyakit yang bisa disembuhkan bila Ibu rajin berobat, minum obatnya secara teratur dan mengikuti arahan dokter serta melakukan pemeriksaan lanjutan. Baik Ibu, ini surat rujukan yang saya berikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu cepat sembuh.